Halo Okezoners, apa kabar? Senang sekali saya Anita Mai kembali hadir menjumpai Anda dalam Okezone Stories. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk mengikuti obrolan inspiratif, kisah-kisah inspiratif dari perwakilan brand-brand yang sudah mendapatkan Super Brands Indonesia's Choice 2023. Dan untuk kali ini saya punya tamu yang sangat spesial, sudah hadir bersama saya di sini. Selaku Marketing Manager dari PT Nacindo Tape Industry, ada Ibu Julie Chang. Halo Ibu, apa Halo, kabar? Baik baik. ya, selamat datang di Okezone Stories. Nih, Pastinya nanti kita akan mhm ngobrol-ngobrol bersama Ibu Julie panggilannya ya, mengenai kisah sukses dari mhm bagaimana cara meningkatkan brand value dan juga menjadikan produk dari PT Nacindo Tape Industry ini mhm. sebagai produk yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi sebelumnya saya mau informasikan juga untuk Okezoners semua bahwa PT Nacindo Tape Industry ini merupakan perusahaan pembuat dan pemasaran isolasi terbesar Mmm, di Indonesia dan bahkan menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang menggunakan 3 teknologi adhesif. Di antaranya ada acrylic base, kemudian ada solvent rubber base dan juga synthetic rubber base atau hot melt adhesive. Nah, Okezoners pastinya juga penasaran ya tentang apa aja sih nih rahasianya atau tips and tricksnya keberhasilan dari brand ini dan juga keunggulan produknya. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Julie. mmm, By the way hari ini cantik banget Ibu. thank you. Dan kita akan pengen tahu dulu nih ya untuk Mmm, pertama pertanyaannya mungkin gak jauh-jauh dari sekitar tanggapan Ibu Julie gitu mhm mengenai produknya yang sudah terpilih dan mendapatkan penghargaan bergengsi Super Brands Indonesia's Choice 2023. Karena tentunya untuk mendapatkan penghargaan ini mhm. tidak mudah ya Bu ya, ada riset dari Nielsen dan lain sebagainya. Gimana tanggapan Ibu? Tentunya kami sebagai selaku pemegang brand, kami sangat bangga karena yang kita tahu untuk super brand sendiri sangat tidak mudah. Betul. Bahkan, kita sudah ada di Indonesia itu sejak tahun 80-an, tapi Mhm. kita baru menerima super brand itu di tahun 2017. Wah, berarti ini penerimaan penghargaan yang ke berapa nih? Ke-6 ya berarti. Wah, ke-6. Oke, silakan Iya. dilanjutkan. Jadinya tentunya dengan adanya, super brand ini Mhm juga mhm. membuat brand kami sebagai brand lebih diakui, Mhm mhm. gitu. Dan mendapatkan kepercayaan lebih tentunya dari masyarakat ya. Betul betul. Oke, nah kalau dilihat tadi Ibu Juli sempat menyinggung sedikit mengenai sejarah dari PT Nacindo ini pastinya sudah sangat Mhm, berpengalaman ya, perjalanan bisnis kurang lebih 38 tahun berarti ya Bu ya? betul betul. 38 tahun, kita juga ingin tahu nih cerita awalnya Mhm, bagaimana hingga saat ini bisa mengekspor produknya ke lebih dari 70 negara di 5 benua, betul Ibu? 75 negara. 75 negara. Wah, ini yang bikin skripnya. Oke, boleh diceritakan 75 negara dari Mhm. 5 benua. Gimana cerita awalnya bisa sampai sebesar itu? Ya awalnya pasti kita, memperkuat market di domestik. Mhm. Di Indonesia sendiri kita, kembangkan produknya, kita, timbulkan kepercayaan melalui produk-produk dari kualitas produk Mhm kita, mhm terus kemudian, kita bangun brand mhm awareness-nya, kemudian kita segmentasi pasarnya dan kita spreading mhm. untuk marketnya sendiri. Nah Oke. setelah kita menguasai, pasar lokal, Mhm. kita tentu tertarik ya untuk menguasai pasar luar, Internasional ya? internasional. Mhm. Nah tahun 93 itu kita pertama, masuk ke Singapura Mhm dulu. mhm. Nah setelah itu tahun 96 baru kita menembus pangsa pasar Amerika. Mhm. Nah setelah dari Amerika itu ya kita langsung dikenal di Eropa, Mhm. jadi ya melanjut ke negara-negara yang lain, Jadi bisa berkembang ke gitu. negara-negara lain, ke benua-benua lain Betul tentunya ya. betul. Tapi tadi yang menarik adalah ketika, melakukan ekspansi bisnis gitu ya Mhm, dari Indonesia atau lokal menuju ke internasional. Mungkin awalnya negara tetangga dulu ya, Singapura betul. seperti yang tadi Ibu bilang. Boleh diceritakan juga nggak sih Bu, challenge-nya apa sih ketika dari, mungkin dari skala lokal terus beranjak ke skala yang internasional? Kalau kita sendiri sih tidak begitu mengalami kesulitan karena Mhm memang, dari manajemen perusahaan itu memang sudah fokusnya setnya kita pengen jadi mhm. produk yang berkualitas. Oke. Jadi artinya dari awal pun juga kita sudah set bahwa kita harus selalu terdepan. Mhm. Jadi ketika kita menembus pasar luar, kita sudah siap Mhm mhm gitu. mhm. Jadi Apa yang dilakukan saat itu? secara Mhm mhm. teknologi, kemudian laboratorium, tentunya kalau Yes. kita bicara tentang produksi, kita Mhm harus punya tim R&D dari laboratorium. mhm. Makanya kita punya sendiri. Kita Oke. punya tim riset sendiri, makanya kita ketika begitu ada challenge atau kebutuhan Mhm dari consumer yang begitu, sangat kompleks, mhm. kita sudah ready, Oke. gitu.
Oke, tadi kan punya, tim riset sendiri dan lain sebagainya. Mhm, Nah, tadi di awal saya sempat menyebutkan nih bahwa, perusahaan atau produk dari, PT Nachindo Tape Industry ini menggunakan 3 teknologi ya tadi ya, Bu, ya. betul. Adhesif 3 teknologi adhesif, ada acrylic base, solvent rubber base, dan juga synthetic rubber base. Mungkin keunggulannya itu bisa diceritakan sedikit nggak, Bu, perbedaan-perbedaannya? Keunggulannya ini ya dari produknya sendiri ini yang dibilang challenge untuk setiap negara ini kan Mhm. kebutuhannya berbeda-beda. Oh, oke. Jadi Mhm. dari sisi quality ini kita bisa meng-cover kebutuhan bahwa untuk misalkan daerah Amerika, Mhm. mereka punya 4 musim Mhm. dengan negara Asia yang Mhm. musimnya berbeda. Jadi kita sudah siap gitu. Mhm. Makanya kita punya teknologi, 3 teknologi itu karena untuk memenuhi kebutuhan pasar Oke, kalau untuk gitu. Indonesia yang paling banyak dipakai teknologi yang mana nih? Akrilik, Why? mhm. Kenapa tuh? Karena untuk akrilik sendiri itu, menyesuaikan dengan Mhm. musim yang di Indonesia gitu. Oke, jadi secara, bahannya atau materialnya lebih kuat gitu ya? Mungkin untuk menahan panas? Menahan panas kuat Betul pastinya. ya, pastinya itu ya. Cuman maksudnya kalau kayak dari sisi yang untuk yang synthetic rubber Oke, base itu oke, jadi dia lebih oke. spesifik karena memang, untuk 4 musim itu Mhm, kan suhunya bukan cuman bicara lembab atau panas, betul. suhu-suhu ekstrim Mhm, gitu. dingin banget gitu ya mungkin ya. Ya, Kalau yang hot melt adhesive itu seperti apa tuh? hot melt Mhm. adhesive itu yang tadi synthetic rubber adhesive. Oh, itu sama? Sama Iya. seperti Nah, sintetik tadi untuk ya? synthetic rubber adhesive ini kita tidak menggunakan solvent Mhm, base mhm. gitu. Jadi artinya produk yang kita gunakan ini kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Oh, oke. Makanya yang tadi saya bilang, Mhm, company kita sudah sangat siap sekali. mhm, Bahkan jauh sebelum ada Go Green Policy, mhm, kita juga sudah pikirkan bahwa limbah kita mau mhm, dikemanakan gitu. Makanya di pabrik kita, mhm. kita punya yang namanya, untuk recovery plan. Oke. Artinya semua sisa residu dari pembuatan lakbannya sendiri, Mhm, untuk adhesifnya kita kelola lagi mhm. untuk bisa digunakan Oke, gitu. jadi sustainability-nya juga Betul terjaga gitu ya, sudah betul ter-manage dengan baik ya. betul betul. Wow, luar biasa ya ini ya. Nggak heran sih ya kalau misalnya dengan, semua kualitas yang diberikan dan ditawarkan Mhm bahkan dari langkah pertama pun ya sudah langsung udah punya visi misi yang jelas, mhm kemudian juga cara pengelolaan dan sustainability juga yang pastinya terjaga. Oke, mhm. kemudian yang ingin kita tahu juga, pastinya tadi kan sudah disebutkan sedikit mungkin mengenai, brand value. Kita pengen tahu dulu nih strategi marketing gitu untuk meningkatkan brand awareness dulu deh. Biasa Boleh ya? bagi-bagi rahasia dikit ya, Bu, Boleh ya? boleh boleh. Strategi marketing biasa ya, P4 ya, Apa tuh P4? price, place, Oh, oke, oke. Boleh dijelaskan. promotion. Mhm, Nah, tapi, mhm. kita mengikuti evolusi strategi marketing. Jadi mulai dari marketing 1.0, Oke. 2.0, Mhm. sampai sekarang kita mengarahnya ke 4.0. 4.0. Betul. Mhm. Jadi, yang tadi kita bilang, kita ini kan bukan cuman hanya ingin menciptakan produk dengan kualitas yang bagus, Yap. tapi kita juga pengen produk yang kita buat ini bisa memberikan dampak positif kepada pengguna Mhm, dan kepada lingkungan, mhm, gitu. Makanya kita buat menggunakan mesin berteknologi yang ramah lingkungan dan mhm, produk-produk yang ramah lingkungan, mhm, mhm. gitu. Ada yang tadi dari 4 poin tadi mungkin ada yang bisa dijabarkan mengenai, how to-nya gitu meningkatkan brand Mhm. awareness-nya? Untuk meningkatkan brand Mhm, awareness-nya ya pastinya kita mhm, berinovasi, kita juga melakukan, secara teknik dasar ya mhm, pasti kita mhm, approaching dulu kepada, reseller-reseller mhm, kita, terus kita membangun, hubungan dengan customer, mhm, kita juga mengikuti, seminar-seminar kayak membuka kayak ikutin pameran gitu mhm, ya. mhm, Jadi mhm, supaya customer dan mungkin partner bisnis itu bisa melihat cara kerjanya kita mhm, seperti mhm, apa. mhm. Terus yang tadi kita bilang kalau kita nggak, mengikuti kayak Perkembangan zaman gitu iya, ya. jadi Termasuk ini enggak, termasuk dari sisi digital nggak? dari sisi digital, ya dibantu oleh tim super brand. Mhm, mhm. Kalau dari brand-nya sendiri mungkin kalau dari sisi digitalnya apakah mengikuti secara marketing, Mmm, digitalnya ataukah memang ada, mungkin, third party yang melakukan itu? sejauh ini sih kita masih menggunakan third party, Oke. karena kita lebih fokus memang di manufacturing-nya. Mhm, Karena mhm, kita fokus pengennya, ya tadi bikin produk yang berkualitas, mhm, tapi juga bisa, reasonable price, mhm. supaya juga Affordable ya ya untuk masyarakat. gitu, untuk masyarakat, Oke, kalau gitu. gitu nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Ibu Juli, pastinya ini menarik Mhm. banget.
bisa nyontek nih ya, bisa dapetin tips-tips suksesnya kalau kalian lagi membangun usaha dari awal, oke? Tetap bersama kami di Oke Zone Stories. Kembali bersama kami di Oke Zone Stories, masih bersama dengan Ibu Juli di sini dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya nih. Kita sudah masuk di segmen 2. Tadi di segmen pertama Ibu Juli sudah menjelaskan berbagai keunggulan dan juga berbagai strategi untuk membangun brand awareness. Tapi pastinya kita ingin tahu nih, kalau brand awareness sudah achieve, sudah tercapai, pastinya produknya harus punya keunggulan atau mungkin bisa diceritakan sama kita keunggulan dari produk tersebut. Silakan Ibu. Nah, untuk yang 4P tadi ya, balik ya. Untuk produknya sendiri ini yang kunci utama yang paling penting nih. Jadi untuk produknya sendiri yang tadi kita bicara, kita punya teknologi untuk yang akrilik ini memang kan khususnya untuk di negara Indonesia yang 2 musim. Nah, untuk yang negara yang 4 musim ini kita menggunakan teknologi synthetic rubber base. Karena untuk synthetic rubber base sendiri ini menggunakan teknologi yang menyesuaikan dengan kebutuhan market di 4 musim yang suhunya ekstrim sekali. Yang tadi kita bicara, suhunya dingin sekali ataupun suhunya panas sekali, betul. Sehingga kebutuhannya juga berbeda sekali dengan kebutuhan yang di negara Indonesia. Nah, untuk kita punya teknologi 3 kan, tadi baru 2 yang dijelaskan. Yang terakhir adalah solvent rubber base. Nah, solvent rubber base sendiri ini sebenarnya untuk adhesif ini yang paling kuat. Cuman untuk secara raw materialnya memang sangat terbatas dan untuk harganya juga masih sangat tinggi sekali. Sehingga yang umum ya tadi 2 itu, acrylic water base dengan synthetic rubber base. Oke, gitu. tapi artinya produk yang dengan material tersebut tetap diproduksi kah atau Tetap diproduksi, diproduksi? karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memerlukan untuk yang solvent rubber base. Oke, itu artinya bisa dikatakan bahwa salah satu keunggulan dari produk Niche ini adalah produknya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Betul. Selain based on weather, mungkin dengan dari cuaca, dari iklim dan lain sebagainya, ada ini lagi nggak sih? Ada keunggulan lagi yang mungkin selain dari iklim, pembuatan produknya juga mengikuti apa gitu, atau mungkin mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kesukaan anak-anak muda misalnya gitu. Kalau kita bicara adhesive tape sebenarnya dunianya sangat luas. Jadi kita bisa mengcover dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan manufacturing sendiri. Jadi artinya kita membuat produk yang apa yang customer butuhkan. Kita memiliki slogan lah ya. If other tapes can work, Naci is the solution. Artinya produk yang kita buat adalah produk-produk yang digunakan sehari-hari, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan sampai keperluan untuk manufacturing sendiri. Sehingga untuk yang lebih spesifik itu kebanyakan sih memang untuk di manufacturing, di mana untuk setiap pengaplikasiannya ini membutuhkan karakteristik lem yang sangat berbeda-beda karena proses untuk diproduksinya sendiri juga berbeda-beda gitu. Oke, bisa diceritakan juga mungkin Bu Juli apa saja prinsip yang diterapkan dalam mempertahankan kepercayaan konsumen sehingga brand image dari produk Naci Tape sendiri begitu kuat di mata masyarakat. Prinsip yang kita terapkan tentunya kualitas over the product. Dengan memberikan kualitas yang baik, tentunya kami memberikan solusi untuk semua kebutuhan para customer kami. Gitu. Jadi intinya bahwa bagaimanapun mungkin dinamikanya dan perkembangan teknologi zaman dan lain sebagainya tetap mengunggulkan dari kualitas produknya begitu ya. Adakah inovasi-inovasi yang dilakukan untuk tetap menjaga atau mempertahankan kualitas dari produk? Tentunya inovasi-inovasi ini kita lakukan karena adanya permintaan-permintaan dari customer-customer kami. Makanya kenapa tadi kami bilang Naci is the solution, yaitu karena begitu banyak customer-customer yang datang kepada kami untuk di customize sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, apa contohnya mungkin? Contohnya ya untuk di manufacturing, mereka punya kesulitan untuk produksi, jadi mereka membutuhkan adhesif sebagai proses produksi mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa
by request gitu ya? By customize By bisa. customize. Oh, oke. Bisa Jadi bisa. bukan hanya untuk kita, beli secara luas saja gitu ya, tapi Mhm. juga bisa customize. Bisa. Ini ngomong-ngomong produk Naci sendiri bisa didapatkan mungkin paling gampang didapatkan di mana nih? Di mana aja kayak di, Di toko-toko supermarket, terdekat ada stationery gitu udah pasti ada ya? ada. Udah pasti ada. Oke, Di jadi modern retail, mhm, bahkan di e-commerce pun kita juga ada. oke, berarti dalam mengikuti perkembangan zaman dari dunia Mhm. digital juga secara marketing juga mengikuti, mmm digital marketingnya juga Mhm ikut mhm. ya, dijalankan ya. Oke, lalu, tadi sebenarnya saya sudah tanya sedikit mengenai tantangan yang Mhm. dijalani atau yang sudah dihadapi oleh Naci Tape sendiri. Kan tadi ceritanya dari internal mungkin ya, itu, bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan ketika Mhm. keluar dari zona lokal atau domestik. Mhm. Sekarang mungkin bisa diceritakan nih Bu Juli, kalau dari kompetitor sendiri, dari kompetitor brand, Mmm. ada nggak sih tantangannya dalam menghadapi kompetitor sendiri? Karena pastinya juga banyak pastinya ya. Ya kalau dari kompetitor sendiri sebenarnya, hanya price sih. Mhm, Karena kalau untuk, kualitas dan inovasi, jujur kita yang pertama. oke. Jadi itu bukan big issue buat Mhm, company kami. mhm, mhm, Jadi, artinya dari kompetitor ini hanya dari segi price saja, mhm. Tapi gitu. kalau dari segi price kan ini juga adalah satu, apa ya, satu hal yang bisa berpengaruh besar gitu terhadap demand dari masyarakat. Gimana cara menghandle-nya? Untuk price sendiri kita juga bisa cover, Mhm, karena kan kita manufacturing sendiri, artinya dari semua produk ini kita bisa buat, eee, yang bisa mengikuti market, mhm. gitu. Artinya price juga bagi kami juga bukan issue, gitu. Oke, sangat menarik ya. Jadi semua tantangan-tantangan juga sudah disiapkan gitu solusinya. Jadi begitu ada masalah, oh udah ada solusinya, tenang aja gitu ya. Kan Naci is the solution, Betul, ingat baru aku mau bilang gitu tadi karena Naci is the the solution. solution. Oke deh, kita akan masuk ke segmen ketiga Mmm. setelah jeda. Tetap bersama kami di Oke Zone Stories. Oke, kembali bersama kami di Oke Zone Stories dan kita akan masuk ke segmen ketiga nih ya, Oke Zoners. Nah, kalau tadi kita sudah membahas Mhm. berbagai macam keunggulan, prinsip dan lain sebagainya perjalanan 38 Naci. Tentunya harapan atau punya harapan, punya pencapaian gitu yang dari Mhm. sebuah keberhasilan perjalanan panjang ini. Oke, tentunya pencapaian yang kita inginkan adalah, bahwa semua masyarakat, semua orang di seluruh dunia ini bisa menggunakan produk yang berkualitas yang kita ciptakan. Mhm, Contohnya kan, tadi yang seperti saya sudah bilang, kita sudah ekspor ke negara awal mula ekspor mhm, itu kan ke negara-negara tetangga seperti mhm, Singapura, mhm, Australia, baru mhm, akhirnya setelah dari Australia ini kita bisa masuk ke pasar yang lebih besar di mhm. Amerika. Jadi Australia ini punya peran penting gitu ya ketika Ya, masuk brand ini. Mhm, untuk pengakuan secara dunianya kita mulai dulu dari Australia, karena mhm. kalau untuk Asia kan, skalanya masih terhitungnya mudah. Oke. Karena untuk negara-negara, yang lebih luar, mereka punya, kebutuhan yang khusus. Bahkan kita sudah menembus pasar, untuk negara-negara Arab, Mhm, negara-negara Rusia, di mana yang suhunya sangat ekstrim mhm, dan mhm. kebutuhannya juga berbeda-beda, gitu. Sepertinya, mungkin kayak Rusia begitu kan tuh bukan, hal yang mudah gitu ya untuk tembus Mhm pasar di sana gitu ya. Eee, mhm. apa mungkin bisa diceritakan, apa yang dilakukan atau inovasi apa yang dilakukan sehingga bisa menembus pasar hingga Rusia? Untuk bisa menembus pasar Rusia tadi, yaitu kita memperkuat untuk tim R&D kita Mhm, sendiri. Research and development ini, manajemen sangat berinvestasi sangat besar mhm, terhadap, research dan development. mhm, Khususnya untuk laboratorium, mhm, terus untuk menciptakan produk-produk baru, investasi di mesin-mesin yang sangat memiliki teknologi yang sangat, mutakhir iya, tentunya, gitu. mhm. Oke, harapan ke depannya mungkin Bu Juli? Harapan ke depannya ya tentunya tetap memberikan produk yang berkualitas Mhm, dengan harga yang lebih reasonable, mhm. dan tentunya juga bisa menciptakan sustainability. Dan menjadi solusi bagi semuanya Mhm. tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup Ibu Juli bisa disampaikan pesan-pesan untuk para pelaku usaha baik yang baru merintis ataupun yang sudah mulai berkembang nih agar bisa memiliki, mungkin bisa mengikuti jejak sukses dari, Mhm. PT Nacindo Tape Industry.
Pesan-pesannya tentu, tetap semangat, Mhm. walaupun keadaan naik turun, asal kita memberikan yang terbaik, pastinya tentunya tetap Akan akan menghasilkan hasil hasil yang yang baik. baik juga ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil Mhm. pastinya ya. Oke, anyway, kita, obrolannya ini sangat-sangat inspiratif, sangat menarik sekali. Kita juga sudah dengar kisah inspiratif yang disampaikan oleh Ibu Juli. Semoga kita bisa Mhm. mendapatkan, insight baru begitu ya, Mhm. dan bisa sukses juga di dunia usaha mengikuti jejak dari PT Nachindo Tep Industri yang sudah mendapatkan 6 kali ya, Bu, ya, Iya. penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice, dan tahun 2023 ini tentunya mendapatkan kembali. Sekali Mhm. lagi saya ucapkan selamat, kami ucapkan selamat untuk PT Nachindo Tep Industri sudah mendapatkan penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice Mhm. 2023. Harapannya tentunya tahun depan 2024 bisa dapat lagi gitu ya, menjadi top Amin. of mind di masyarakat lagi dan kembali mendapatkan penghargaan dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya. mungkin. Thank you so much Ibu Juli, Iya. sukses selalu dan pastinya mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mhm. tadi ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih untuk waktunya. Dan Oke Zoners, saya Anita Mai harus pamit dulu nih. Kita akan ketemu lagi di Oke Zone Mhm. Stories berikutnya. Sampai jumpa.